Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, masih memberikan umur kepada kita semuanya sampai di malam ke-28 dari bulan Ramadan ini, yang mana kita tahu hanya hitungan hari kita akan keluar dari Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkahi. Tentunya antara kita bergembira dan bersedih, tapi bagaimanapun itu waktu terus berjalan, dan apa yang terjadi, apa yang telah kita lakukan beberapa menit yang lalu, beberapa detik yang lalu, tidak akan kita ulangi dan terus akan berjalan. Itu sebagai sunnatullah, dan yang terpenting kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan, baik kita tersenyum terhadap saudara muslim kita, tersenyum terhadap tetangga, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, ya Allah, kecuali kita akan melihatnya dan akan mengetahui balasannya kelak. Begitu pula tidak ada satu kejahatan pun yang kita lakukan, kita dendam, kita iri kepada tetangga, kepada sesama, menjelekan sesama, kecuali itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau puluhan tahun lagi. Hanya Allah yang tahu. Kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Yang terpenting masing-masing sudah ada waktunya, kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Maka kita tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah waktunya itu tidak akan bisa dipending dan tidak akan bisa diawalkan. Hadirin sedang tarawih yang dirahmati Allah, Hati mengingatkan kepada diri sendiri juga kepada jemaah sekalian, mari kita memperhatikan kembali, mengingatkan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang beriman, untuk senantiasa kita membentengi dari pedihnya atau panasnya api neraka. Terkadang baru saja kita diberi hujan dengan petir, ya. Kadang banyak orang ingat, langsung yang ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah. Yang tadinya terlupa. Orang lagi dalam kendaraan atau perjalanan pesawat, tiba-tiba pesawatnya mendapatkan gangguan, langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Baru apalagi nanti dihadapkan dengan pengadilan Allah. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, kita yang diingatkan, jagalah oleh kalian qu anfusakum, diri kalian. Suami-suami harus menjaga diri, tapi jangan jaga diri sendiri. Wa ahlikum, ingat anak istri, ingat keluarga juga harus dijaga dari pedihnya api neraka, yang mana penjaganya juga kita nggak bisa nepotisme, ya, nggak bisa disogok. Kayak pengadilan di dunia bisa tebang pilih, bisa disogok, bisa nepotisme, nggak ada. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syadidul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Penjaganya juga malaikat yang syadidul fil baksi. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan itu dalam menghukuminya itu sangat keras, tidak ada benih kasih, tidak ada pandang bulu. Kalau sudah melaksanakan kesalahan sedikit apapun, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita,
Tolong kata Allah, jaga diri kalian dan keluargamu dari panasnya api neraka. Dengan apa? Bil hamli ala ta'atillah. Dengan mendorong sekuat tenaga untuk senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Karena sejatinya hadirin sekalian, bahwa kita berpuasa pun kan endingnya itu supaya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa setiap hari, setiap detik, itu sudah dijamin oleh Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dia akan mendapatkan dalam setiap etapa kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan sosial, itu kebahagiaan. Maka selagi Allah masih kesempatan hanya beberapa hari lagi, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah kasih. Betapa banyak Allah berikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, yang mana kita tahu bahwa para salafus salih menangis ketika dia selesai untuk melaksanakan Ramadan. Kenapa? Karena takut amalnya nggak diterima oleh Allah. Untuk itu dari sekarang mari perbaharui amalan wajibnya, sholat 5 waktunya. Kalau bisa bapak-bapak sekuat tenaga di masjid, 5 waktunya tepat waktu yang wajibnya. Karena pahala wajib ini akan dilipat gandakan. Begitu pula turunannya sholat-sholat sunnahnya. Yang tadinya jarang sholat sunnahnya dijalankan juga. Rawatibnya yang 12 dijalankan, jangan sampai ketinggalan karena pahalanya pahala wajib. Begitu pula di akhir 10 terakhir ini juga kita perbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Simpan dulu dunianya, simpan dulu handphonenya. Baca Al-Quran terus saja, baca Al-Quran. Perbanyak zikir, hidupkan malamnya. Dan di siang hari jangan lupa kesempatan yang terbesar adalah perbanyak infak dan sedekah kita. Apalagi masjid ini dalam tahap pembangunan, Masya Allah tidak akan berkurang harta kita ketika kita sumbangkan, kita berikan infak terbaik kita untuk masjid ini. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung tak ganti apa yang kita infakkan. Apalagi di bulan Ramadan kita tahu bahwa Rasulullah itu ajwadun nas, paling dermawan, paling pemberani, dan tidak ada kedermawan Rasulullah itu kecuali di bulan Ramadan. Sampai diibaratkan kedermawanan Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Angin yang berhembus artinya apa? Ketika infak itu nggak mikir panjang, udah dikasihkan apa? Setiap apa yang diinfakkan di masjid ini, Bapak Ibu sekalian, meninggal dipakai sholat, dipakai ngaji, terus pahalanya terus sedekahul jariyah. Bahkan ketika kita berinfak, tiap hari didoain malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Pagi harinya malaikat yang satu doa, ya Allah tolong gantikan orang yang suka berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Tapi sebaliknya malaikat yang satu doa, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah tolong yang suka nahan hartanya untuk berinfak, mumsikan talapan, binasakan hartanya, habiskan hartanya, gak tahu kemana perginya hartanya. Maka ini adalah kesempatan terbaik buat kita untuk berinfak, bersedekah di siang harinya atau malam harinya. Terakhir, hadirin sidang tarawih rahimakumullah, di 10 terakhir ini Rasulullah menghidupkan malamnya. Tidak hanya sholat malam saja, silakan nggak sholat malam pun misalkan dengan baca Al-Quran terus, berzikir kepada Allah. Beriktikaf itu nggak mesti harus sholat terus di sini ya, tapi kita berzikir, kita baca Al-Quran. Dan yang paling penting adalah apa? Mohon ampun, banyak beristighfar. Karena faedah istighfar ini Masya Allah, man aktsara min istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia memperbanyak istighfar sampai dia enggak sempat minta sama Allah, istighfar aja. Astagfirullahaladzim,
atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi siapa? Nabi Yunus. Atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa yang diajarkan Siti Aisyah. Maksudnya Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah, apa yang aku harus lakukan, kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, apa yang harus aku baca? Qala, kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha yang memaafkan, maha pemaaf, tuhibbul afwa, sangat mencintai orang yang memaafkan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maka orang yang memperbanyak istighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu min kulli dzikin, Allah akan jadikan dari setiap kebimbangannya, kebingungannya, kegelisahannya itu apa? Kelapangan. Allah akan berikan dari setiap masalah, kesedihannya apa? Solusi. Dan Allah akan memberikan rezeki di tempat yang tidak dia duga, di tempat yang tidak dia kira. Ada sebuah kisah nyata Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual tukang roti. Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba diperjalankan ke suatu daerah. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal itu merasa kecapean, istirahatlah di sebuah masjid. Tapi marbotnya nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Ukhruj, keluar, gak diperbolehkan istirahat, keluar. Begitu keluar di emperan, diusir juga, bara itu lebih keras lagi usirnya, kasar kalau orang Mesir itu, bara. Kata Imam Ahmad, saya tolong istirahat sebentar. Diusir lagi, robah itu keluar sama ruhnya, seolah-olah kamu badar, ruhnya keluar, keluar lagi. Diusir itu pada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, imam madhab yang 4 itu. Akhirnya setelah diperjalankan jalan, ketemulah sama tukang roti tadi. Kamu kayak kecapean sini, duduklah di dekat tukang roti. Begitu tukang roti ngadonin makanan, istighfar, astagfirullah, setiap hari. Lalu Imam Ahmad tahu keutamaan istighfar. Bertanyalah kepada tukang roti, setiap kali saya melihat engkau mengadonkan roti, engkau selalu beristighfar. Ma faedatu istighfar? Apa sih kegunaannya, manfaat istighfar kamu itu? Kata tukang roti itu berkata, wahai fulan, karena belum tahu itu Imam Ahmad, saya setiap ngadon roti istighfar tidak ada demi Allah satu permohonan pun yang saya mohonkan kepada Allah kecuali dikabulkan oleh Allah. Doa saya itu dikabulkan kecuali satu yang belum saya kabulkan. Ya Allah, tolong aku pertemukan sebelum aku mati atau dia meninggal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, tolong aku pertemukan sebelum saya meninggal atau dia yang meninggal, pertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang di depan itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, Allah, ternyata istighfar mula yang memperjalankan aku jauh-jauh ke Mesir ini karena istighfar. Maka hadirin sidang sholat tarawih, perbanyaklah mohon ampun. Kalaupun kita gak sempat kesiangan, gak sempat doa sholat malam, bangun malam, istighfar kepada Allah, mohon ampun. Karena orang yang mohon ampun kepada Allah sudah terbersih dosanya itu, insya Allah Allah akan berikan nur cahaya. Bahkan di sepertiga malam Allah yang katakan, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila samai dunya kulli lailatin hina yabqa thulutsai lail faqala man yad'uni fa astajib lahu. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam ketiga dan Allah mengatakan setiap malamnya, man yad'uni, barang siapa yang